Halo Danang, salam kenal ya. Apa kabar? Iya, lalu. Baik dong, gimana? Baik, kabarnya baik juga. Kabar Gue baik manggilnya juga dong. Mas Asra atau gimana ini enaknya nih? Bebas. Asra aja nggak Bebas. apa-apa. Nggak apa-apa nih, biar Nggak casual apa-apa. aja ya. Gitu. Casual aja, Oke. Asra aja, santai. Oke. Maaf ya tadi agak telat. Gua habis dari dokter gigi, jadi ternyata Hmm, lebih lama tindakannya. nggak apa-apa. Pasti enak tuh rasanya. Biasanya gue happy banget kalau pulang dari dokter gigi. Bersihin karang Sekarang gitu kan, atau ngapain gitu. enggak, tadi dicabut. Sekarang bibir sebelah kiri kanan gue sebelah ini nih, aneh rasanya. Karena tadi dikasih anestesia. Oh, apa itu ada yang tumbuhnya miring gitu atau gimana? Enggak, disuntik, cabut. Oh, Disuntik obat bius, oke. bius lokal biar nggak sakit. Oke. Sekarang udah aman lagi tapi rasanya. Mudah-mudahan belum sih, cuma nggak apa-apa lah. Oke. Lagi di mana sekarang? Lagi deket kios sih. Ini di mana gitu? Haji Ipin. Karang Oh Tengah di ya gitu. Ipin, dekat Hmm. Temejus dong. Eh, emang deket The Majors? Oh Iya, iya. Haji Ipin dekat Temejus. Oh gitu. Dekat Iya, dekat ini Alizar kan ini? Dekat Alizar ya? Iya. Benar. Ya. Oh iya. Gimana? Udah siap buat festival minggu depan nih? Udah tinggal seminggu lagi nih. Lumayan siap. Tinggal nunggu orang-orang abisin tiketnya aja nih. Sisanya sih insya Allah udah siap. Udah berapa persen tiket yang Iya, ludes? Ya, berapa persen tiket yang udah ludes? Kita sebut saja 30%. 30% masih sehat. Oke. 30% sehat. Oke, biasalah Kalau misalnya netizen tipis-tipis Indonesia tuh hari beli A, tiket last minute belinya ya. amin banget. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah siap nombok lah. Berarti ini bisa dibilang festival atau konser musik pertama yang diadakan oleh Sport setelah pandemi mulai. Iya, kemarin cuma sempat bareng Kaskus tuh kayak acara digital aja. Tapi ya itu kan gak ada penonton. Jadi ya pertama sih Ya. ini. Pertama ya. Dan very excited gitu kita sih. Oke. Apa yang membuat kalian akhirnya memutuskan oke lah kita buat lagi nih? Pertama kita rasa kayak oke, udah memungkinkan. Kayaknya emang perlu kita jalanin dulu nih acara biar kayak nggak kaku lagi gitu kalau ke depannya mau bikin acara lagi gitu. Dan biasa kan kita nggak tahu kenapa, tapi dulu kan kayak 2 bulan 3 bulan sekali bikin acara. Dan pas masa itu kan jadi kayak oke, semuanya lancar, udah tahu medannya gimana. Tapi kayak sekarang baru nih, orang-orang baru mulai keluar lagi, jadi kita harus menyesuaikan banget sih rasanya. Kayak kita bikin sekarang gitu. Itu betul banget tuh kayak sekarang kan RK juga mau mulai manggung lagi nih, terus kita tanya-tanya juga ya sama band-band yang udah mulai manggung kayak apa sih yang beda sekarang di zaman sekarang tuh, apa yang beda gitu. Salah satu yang gue pelajari adalah pesawat itu jadi kalau lo udah dapat tiket pesawat bisa jam 7 pagi, lo bisa dipindahkan ke pesawat berikutnya karena jam 7 pagi itu pesawatnya masih kosong. Jadi mungkin maskapai nggak mau rugi. Itu bahaya banget ternyata, bahaya karena kan kita harus ngejar Jackson segala macam. Bener. Kayak gitu sih. Kalau dari Noise Horror ya, lo sempet tanya juga nggak ke teman-teman lain yang udah ngadain festival apa sih yang baru nih di sekarang ini nih? Kalau misalnya kita nanya-nanya, dan mungkin agak salah ya karena kita nanyanya itu kayak pas udah acara udah kita mau jalankan gitu. Jadi kita dapat informasinya kayak yang kita dapat ya dari beberapa teman-teman yang udah bikin acara atau akan buat acara. Yang gue tangkap sih kayak mereka pengen bikin se-convenient mungkin untuk penontonnya. Jadi kayak karena emang masih ada risiko juga untuk keluar, gue rasa sih dengar dari mereka gitu, mereka pengen bikin penonton semudah mungkin kesana, semudah mungkin belinya, senyaman mungkin tempatnya, deket dari daerah mereka gitu. Jadi kayak yang acara-acara yang kayak di sekitar Jakarta buat orang Jakarta tuh kayak juga agak selektif, kayak harus yang Jakarta Selatan yang enak umum, enak parkir gitu-gitu, kayak itu tuh yang bakal didatengin banyak orang. Nah ini makanya kita kayak agak berisiko untuk ngadain acara di daerah yang nggak seterjangkau itulah buat umumnya. Tapi di sisi lain kita juga ngerasa
seru nih kayaknya kalau ada acara yang kayak outdoor gini di tempat yang baru gitu. Kayaknya kalau misalnya berhasil orang-orang lain siapa tahu bisa bikin acara di tempat itu juga gitu. Ya. Sebenarnya apa sih kenapa di awal kalian memutuskan untuk membuat di kandang jurang ini? Awalnya kan kalau alasannya kenapa kandang jurang kenapa ya? Itu datang ke nikahan Lata, terus suka spesial. Oh iya, jadi waktu itu kita datang ke nikahan Rata sama Nadine waktu itu. Rata dari Bocember, Nadine barengan sama mereka tuh, mereka punya creative agency gitu, design studio namanya Tami Studio. Mereka nikahannya di situ di kandang. Pas kita datang, ini lucu banget tempatnya dan cukup luas juga. Jadi kayaknya bisa nih bikin acara. Ternyata emang udah bisa disewakan untuk acara kayak gitu, dan ya udah kita coba jalan aja, kayaknya lucu gitu. RK juga pernah main di kandang jurang tahun berapa ya? 2010 masalahnya. Oh pernah. Dulu yang di bagian luar apa di dalamnya? Aduh lupa, pokoknya di dalam sih, maksudnya ada panggung, tapi di sebelah rumah deh. Lupa, aku udah lama banget. Iya. Tapi kalau misalnya tahu RK udah mulai panggung lagi, tahu gitu kita ajak. Kita mah nggak bilang gitu. Nggak tahu, saya kan kayak belum lihat ada tanggal-tanggal dengan RK gitu. Kita kira masih siap-siap dulu atau apa gitu ya kan. Ya gitulah, kurang lebih kita sukanya mendadak aja dulu. Iya. Tapi tadi lo bilang kan kalau udah nanya sama teman-teman yang udah ada festival lain, kalau penikmat musik sekarang mungkin bisa dibilang agak picky kali ya, karena lo bilang pengen tempat yang enak, lumayan gampang kesananya gitu. Kalau buat ada tips and tricks nggak buat teman-teman yang mau ke kandang jurang, enaknya naik apa, lewat apa, atau bagaimana nih cara ke sana ya? Enaknya sih sebenarnya naik kereta tuh ke berhenti di stasiun yang dekat Bintaro Exchange. Jadi itu dari situ naik Gojek bisa, kalau kalian ada teman-teman bareng naik Gokar bisa. Pokoknya enaknya tuh lebih baik umum kayak bukan umum juga sih, tapi kayak umum dulu lanjut pakai transportasi online gitu. Itu kayaknya enak deh kayak gitu. Soalnya kayak kalau misalnya mobil rame-rame gitu kayaknya agak macet gitu sih jalannya. Jadi kayaknya lebih enak kayak tadi. Atau carpool ya gitu, kayak sampai sana carpool. Iya. Siapa tahu kalau misalnya kalian pada pengen carpool bisa info ke Noiser, ntar kita konekin kalian nih. Bukan carpool nih gitu. Boleh tuh dicoba kali ya, connect buat carpool, siapa tahu jadi teman atau malah buat jadi jodoh ya nggak? Nah, nggak ada yang tahu, ya kan? Bisa lah Noishor melebarkan sayap menjadi biro tanda kutip jodoh. Bisa. Oke, berarti naik rekomendasi naik kereta atau Bintaro Exchange, sampai itu juga lanjut dengan online ya, dengan Grab, betul. dengan mobil atau motor online. Atau carpool di sana. Carpool lucu sih. Kalau buat temen yang nggak bisa bawa mobil gitu karena ada keterbatasan, dia mau keluarga, mau anak, ada tempat parkir nggak cukup luas atau bagaimana? Lahan ready. Ya, 50-an mobil ya. 50-an mobil ready. Ready. 100 deh, 100 mobil. 50 aja. 50 aja. Ya, pokoknya ada itu ya. Nanti ngomong-ngomong soal bawa teman yang ada yang bawa family, anak, ini festivalnya kids friendly atau enggak? Oh, kids friendly. Emang itu salah satu yang kita pengen pengen junjung ya gitu. Gitu. Jadi kayak kita pengen pertama, biasanya kan mungkin dulu ya sebelum pandemi kan ada acara-acara yang nempel dengan sponsor tertentu, mungkin nggak jadi all ages. Tapi gue juga berpengalaman dulu pas gue masih SMP SMA gitu, kayak ada aja acara tuh yang kayak gue pengen banget datang tapi nggak boleh datang karena belum cukup umur gitu misalnya pada saat itu. Atau kalaupun udah cukup umur tapi tempatnya mungkin banyak asap rokoknya atau ada alkoholnya gitu. Pas dulu kan belum boleh gitu kan. Kurang enak kalau ada acara gitu. Nah, kita pengen kayak acara family friendly, ada selain acara musiknya juga ada workshop merajut gitu. Jadi kayak emang kalau bisa datang sama keluarga itu kayaknya
bisa enak sih, soalnya banyak pilihan acaranya gitu, banyak pilihan aktivasinya lah. Oke. Berarti ini acara untuk semua umur ya? Terus tadi lo mention juga soal merajut. Itu selain aktivitas merajut, ada aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan di sana selain nonton konser pastinya ya? Ya. Jadi kayak tadi dibilang, Tiny itu kan tempatnya Tiny Studio tuh, tempatnya Rata sama Nadit. Nah, di compound itu tuh ada. Sorry kalau suara gue berisik, tolong bilang ya, biar gue cari tempat. Enggak. Gitu. Oke. Aman. Jadi di compound itu tuh ada semacam galeri yang mereka udah mulai dari mungkin akhir tahun lalu. Itu tuh mereka lagi ada pamerannya juga. Ada beberapa artworks, ada performance art, ada nggak sih? Kalau nggak salah, bakal ada ya? Iya, bakal ada juga. Udah gitu ada instalasi yang emang dari kawan-kawan mereka gitu, dari seniman-seniman yang keren-keren juga sih. Itu bisa dilihatin juga selama festival kita gitu. Oke, menarik. Itu aktivitas buat 2 hari ya, 25 sama 26 Juni ya. Minggu depan nih, Sabtu dan Minggu. Okay. Untuk pemilihan line up-nya nih, gue curious tadi, bagaimana sih cara kalian memilih line up itu tuh, dan kenapa memilih mereka ini? Ada tujuan yang ditujukan sih? Oke. Jadi kan sejak 2020 pertengahan tuh kita kan buat platform kita buat jual rilisan digital teman-teman musisi kita tuh namanya Storefront. Nah, utamanya festival ini tuh di headline oleh jagoan-jagoan Storefront ini, alias musisi-musisi atau band-band atau artis siapapun lah yang penjualan tuh paling besar. Makanya kita ada Jomil, ada Metermos, ada Moka, ada Giltat Electric, Bu Fahmi gitu. Jadi kayak Jomilian. Jadi kayak kita emang ngundang mereka yang penjualan terbanyak, dan yaudah kita pengen nih kasih lihat ini loh yang kemarin banyak pendukungnya di Storefront. Siapa tahu kalau misalnya dari kemarin belum kesempatan nonton, bisa nih nonton mereka di acara ini. Jadi kayak ada kesinambungannya di situ sih, utamanya dari mereka. Oke. Ini masih ada hubungan dengan The Storefront ya? Iya. Ya, karena Storefront yang aktif setahun terakhir ini. Dan kayak kas kita yang terkumpul selama 2 tahun terakhir juga yang kayak mendanai acara ini juga lah jatuhnya gitu. Oke. Acara ini ada sponsornya? Nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor, oke. Jadi kalian siap ini ya, apa sih nama tadi lo bilang di awal? Nombok. Sorry, gue lupa masih nombok ya. Nombok. Gue pikir nombok tuh itu main basket. Kalau anak lama tahu dong nombok main basket. Gimana tuh? Nombok apa ya? Nombok tuh itu shoot. Nombok tuh dulu. Oh gitu. Zamannya Mutombo kali, zaman Mutombo. Nggak zaman Mutombo itu zaman itulah, zaman Jordan. Zaman Jordan. Maaf kelamaan, sorry kejauhan. Iya 90-an. Ya berarti yang ada Moka tadi lo bilang, ada Giltat Electric, ada Envy, ada siapa lagi? Jomilian. Wah, ada penerka Jakarta izin gabung ya Om, silakan dong gabung dong. Kalau penerka mau nonton silakan loh, bisa banget. Kita ada kode diskon khusus buat yang datang ke kios untuk dapetin diskon tiket. Iya, nanti mau disebut sekarang atau disebut nanti nih pas beres acara? Nanti aja. Nanti aja. Kita ngobrol santai aja. Nah, oke. Kalau festival kan tadi lo udah nyebutin ada line up-nya, kenapa mereka itu ada aktivitas lain juga selain bukan musik, ada merajut, ada performance art, terus tempatnya terbuka kan ya, outdoor gitu enak. Nah, kan tuh seharian orang pasti lapar dan haus dong. Lo menyediakan makanan atau ada stand jual makanan nggak sih? Ada banget. Jadi kita emang ada lahan gitu tadi itu lapangan badmintonnya mereka. Kita tuh sediain tempat buat teman-teman kita yang punya bisnis makanan, atau mungkin ada, ini nggak berhubungan sih, tapi kalau mereka punya mau jualan merch, pokoknya ada di lahan itu. Oke. Jadi di lahan itu tuh ada makanan, kayak ada sandwich dari teman-teman kita dari Northside, begitu ada apa lagi? Ada apa lagi?
Ada Indomaret ada. Anjir. Itu bukan teman-teman kita sih, tapi ada Indomaret. Ada. Apa-apa juga sih kalau teman kalian juga sih. Iya. Belum teman, belum kenalan. Ada juga tuh juga ya. Kenalan ya. Itu nggak jadi. Pokoknya ada beberapa pilihan vendor makanan dan minuman sih di situ. Kita juga bikin mocktail dan koktail gitu lah. Buat kalau misalnya kalian mau lebih seru nontonnya gitu. Oke, mantap. Terus kalau buat teman-teman yang masih kepingin jualan di sana masih dibuka nggak pendaftarannya? Masih bisa. Adalah 2 slot lah kalau mau. Silakan langsung DM Noise aja, nanti kita kondisikan lah. Tuh, langsung DM ke Noise Hall kalau mau jualan di sana ya. Tinggal DM aja. Oke. Apalagi yang lagi yang bisa lo infokan ke kita nih soal Noise Hall Live ini? Oke. Apa aja ya? Gue sih berharap dengan ini kalau saya balik ke kurasi musiknya, gue sih berharap ini dengan kalian misalnya datang untuk Mocha atau kalian datang untuk Buat Elektrik gitu. Di hari yang sama kalian bisa discover musik-musik yang atau X gitu yang kalian belum pernah dengerin sebelumnya, karena kan kita ada hip hop, ada yang pop, ada yang apa lagi ya? Ada yang post punk gitu-gitu. Pokoknya kita coba leburin gitu dan kita pasang mereka sesuai penilaian kita, dan biar kayak kalau nanti katakan nonton buat The Chamber, kalian bisa nonton Jomilin juga gitu. Kalian datang buat Envy bisa dapat Rack juga gitu. Kalian datang buat Swallow bisa dapat hip hopnya juga gitu. Jadi kayak pengalaman itu sih gue harap bisa seru buat kalian, karena kalau misalnya di pengalaman gue dulu datang ke festival-festival yang nyampur gitu, pulang-pulang hampir pasti bawa band favorit baru, bukan favorit sih, band jagoan baru lah gitu. Ya. Betul. Kan gue lihat line up-nya sih biasanya emang berbagai macam genre gitu kan, seru gitu loh. Pasti gue banyak banget yang gue nggak pernah dengar namanya. Maksudnya ada beberapa yang emang rilisan musiknya kita jual di kios nih, seperti Kinderblumen, Dekat, Swallow, The Chamber, pastilah Jomilin, Mocha. Cuma yang lain-lain tuh gue nggak pernah dengar sama sekali nih, kayak Lipstick, Vitus, Donker, Kurnika tuh nggak pernah dengar sama sekali, Rak nggak pernah dengar juga. Zulfahmi gitu, Westwell nggak pernah dengar. Jadi ya kita kalau nonton festival tuh bukan hanya nonton band yang kita senengin, tapi juga ketika pulang kita membawa musik jagoan kita yang baru ya, atau kita senengin gitu dari nonton itu. Itu sih enaknya gue rasa. Makanya kayak kita sebelumnya biasanya bikin acara, satu headliner, satu opening act atau 2 opening act, dan ya udah. Kita sih senang karena kita manggilnya sebisa mungkin musisi-musisi favorit kita. Tapi kalau kayak festival yang skalanya lebih besar gini, pertama kali gitu. Jadi kayak kitanya bakal senang, dan kita harap yang nonton juga pulang-pulang senang juga sih. Ya, mantap. Boleh diinfokan harga tiketnya berapa, daily pass atau bundle? Oke, jadi untuk daily pass itu ada untuk yang day one dan day 2 itu 200.000. Untuk bundle-nya itu di 360. Nah, tapi kemarin kita baru kalau kita juga ada bundle-nya di harga 150.000. Tapi itu ada kayak limit jam masuknya gitulah. Kalau misalnya masuk lebih telat, ya mau nggak mau upgrade tiketnya. Tapi kayak ada early entry itu gitu, 150.000 aja. Oke, itu 150.000 kalau masuknya di jam tertentu ya? Iya, kalau nggak salah tuh masuk sebelum jam 2 siang gitu. Soalnya kita emang mulai dari siang sih, makanya kayak family friendly-nya itu kan kita kejar kayak jangan selesai malam-malam lah gitu. Oh ya, nah berarti acara mulai dari jam berapa sampai jam berapa nih? Acara open gate jam berapa open gate? Open gate kita kasih jam 1 lah ya, jam 1 kayaknya enak. Jam 1 enak, jam 2 kita mulai, udah gitu selesai tuh jam 8:30 rencananya gitu. Hari pertama, udah gitu hari kedua itu mulai sekitar jam 1 kurang. Open gate kita jam 11, jam 12 kayaknya udah sehat tuh buat open gate. Udah gitu selesai tuh juga jam 9 kurang gitu sih. Jadi kita emang rencanain kayak pulang gak usah capek-capek juga lah gitu. Kalau ada yang kepingin nginep, bisa nggak? Nginep? Belum ada tuh, belum kepikiran tuh. Kita bantu cariin Oyo-nya gimana? Oyo atau Airbnb. Pengen, aduh gue males pulang nih, rumah gue jauh dari Tangsel kemana gitu. Mendingan gue nginep aja gitu. Iya, kita sendiri sih sebagai panitia ini
lagi nyari hotel juga sih atau tempat nginep gitu di sekitar situ. Siapa tahu ntar kalau saya ternyata masih banyak ruangan, ntar kita promosi nih bisa nginep sini loh guys gitu. Ya boleh. Total panitia ada berapa orang? Total panitianya tuh dari Noisora itu berlima gitu, tapi kita juga ngajak volunteer buat bantu di hari-harinya gitu sih. Kayak ada 10-15 orang mungkin. Masih, ayo kita kasih 2-3 slot lah. Silakan langsung DM ke Noisor kalau kalian mau bantu-bantu. Mau nonton gratis, makan gratis, akomodasi kita bantu lah gitu. Akomodasi berangkat ya, bukan nginep ya maksudnya. Iya, makan gratis, nonton gratis, dapat have fun di sana, teman-teman baru. Have fun. Ya, pasti. Terus akomodasi dibantu. Mantap. Oke. Nah, tadi kita udah bilang kan bakal ada tiket. Ada diskon nih. Itu gimana caranya tuh dapat diskon buat tiket? Nah, jadi kalau kalian beli, kan belinya tuh di storefront di website kita kan, itu di thestripstorefront.com. Nah, kalau kalian buka itu, halaman pertama langsung akan ngebawa kalian ke pembelian tiket. Kalian masukin ke keranjang aja, lalu nanti ada kolom buat kupon. Itu langsung dimasukin aja, kios 25 ya, kios 25. Itu langsung dapat diskon 25.000 kayak gitu. Lumayan lah, motong-motong gitu. Motong, yoi. Langsung aja tuh kios 25 ya tadi. Kios 25. Karena kerjasama dengan kios gitu. Atau kalau mau datang ke kios juga boleh, kita udah buka cuma Sabtu Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Nah, harapan buat teman-teman Noise Horn nih buat festival ini apa? Ada harapan khusus nggak festival Noise Horn Live ini yang pertama? Kayak gue pribadi sih udah senang banget karena emang pada dasarnya mungkin setiap minggu gitu atau setiap 2 minggu sekali udah ada festival bagus lah. Nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kota lain kalau gue lihat dari sosial media kayak gitu kan udah banyak festival. Harapannya mungkin dengan adanya Noisor yang mungkin bukan yang pertama kayak gini tapi kayak kita mencoba untuk bikin kurasi yang apa namanya yang lintas jenis musik yang all ages gitu. Mungkin kita harap dengan adanya acara kayak gitu bisa banyak acara-acara serupa lain sih, walaupun kayak tadi gue bilang sih emang udah mulai banyak lagi acara, tapi mungkin bisa jadi semacam inspirasi kecil lah buat kalian yang mau bikin acara juga gitu. Ya. Terus apa yang membuat orang harus datang ke Noise Horn Live ini? Karena ya kalau gue lihat dari sekarang sampai 2024 ya, itu sih belum ada acara yang ada Joe Million-nya, ada Mokanya, ada Guitar Electric, ada Rek, ada Tuan 13, ada Swallow, ada Vito. Pokoknya kombinasi ini nggak bakal ada lagi sih. Ini ya sekali ini aja lah. Mantap. Pede aja dulu. Yoi, betul. Plus, lupa. Plus ada aktivitas lainnya yang itu juga nggak ada lagi sih. Yoi. Lo dari Noisor sendiri rencana jangka panjang apa nih? Rencana jangka panjang dari Noisor akan mulai aktif lagi membuat acara-acara yang lain. Oke. Rencana jangka panjang keluar. Itu ada keinginan sih, jadi kayak kalau kita nomboknya nggak terlalu besar, tentunya setelah kita menabung selama beberapa bulan, kita pengen bikin acara lagi. Kemungkinan sih kalau udah bisa tuh ngurus visanya gitu-gitu, kita pengen bikin acara internasional lagi sih. Tapi pastinya kita campur juga dengan musisi-musisi lokal favorit kita lah. Itu kalau misalnya kayak tadi kalau kita ruginya nggak terlalu besar, kita pengen bikin acara lagi. Selain itu kita server pasti kita lanjutin. Udah gitu gue sama Argia sih rencana mau jadi penyiar radio ya. Itu kita lagi siap-siap mau ada acara radio tuh bulan depan. Jadi pokoknya kayak Noisor kalaupun lagi nggak bikin acara musik pasti ada aja lah, entah nyerocos di radio, nyerocos di podcast atau jualan musik. Pokoknya akan ada terus lah Noisor gitu. Acara radio di mana nih? Rencananya sih di OS Radio ya. Itu belum tahu sih mulai antara Juli atau Agustus. Oke. Ini OS Radio Jakarta, your friendly radio station. Ini yang program yang dulu ada atau program baru nih di OS-nya? Program baru sih. Jadi tadi kan kita selama 2 tahun terakhir tuh kan punya podcast kan. Podcastnya tapi di Spotify aja. Nah, ternyata
dari teman-teman yang lagi kerja di OS ngajak kita juga buat ngisi di sana setiap Jumat. Jadi kayak itu hal seru yang gue nggak kebayang akan jalanin sih, tapi kayaknya juga ya pokoknya ada aja lah dari Nasir gitu. Siap. Oke. Makasih banyak. Danang tadi ada yang komentar juga dari Alisar, nggak sabar nonton Kinder Blumen. Keren, band bagus tuh. Kinder Blumen. Aduh, sayangnya RK manggung di luar kota tanggal 25, jadi gue nggak bisa datang, mohon maaf. Aduh, sayang kali. Iya. Kalau mau undang, colek-colek aja. Oke. Next kita pasti undang RK. Pasti. Jadi promosi deh. Oke, buat teman-teman juga kalau mau ada pertanyaan boleh silakan tulis di kolom komentar. Gue tunggu kali 1 menit 2 menit ke depan. Apa yang lupa tadi pokok tanggal 25-26 Juni festival di kandang Jurang Kampung outdoor di banyak aktivitas juga. Pokoknya jangan sampai nggak datang sih. Gue sih rekomen banget datang karena line up-nya gue suka karena berbagai musik ya, berbagai lintas jenis musik kata lo tadi. Iya gitu. Iya, soalnya bosen kali gue nonton yang itu aja, bukan itu aja, sorry. Yang lo suka aja, tapi lo nggak, maksudnya lo datang buat nonton band satu festival satu jenis gitu. Lo dapetnya nggak dapet beda gitu. Kurang tertantang atau kurang terstimulasi gitu kali ya, kayak yaudah, betul, ya, yang gue suka ya suka, dapetnya kayak gitu aja gitu kan. Iya, betul. Karena masih banyak band-band lain, masih banyak band-band bagus di luar sana. Kita support. Yoi. Ada Argia juga situ. Ada nih. Nah, mungkin buat yang tanya jawabnya Argia bakal jajal nih. Halo Astra. Halo, apa kabar Argia? Baik dong. Oh iya, mantap nih. Udah mulai ini nih. Kedengaran kerasa hawa-hawa penyiar radionya nih. Danang pakai bocorin segala lagi. Itu apa-apa. Acara radio kita. Iya, belum boleh. Nggak tahu sih udah boleh apa belum. Iya. Boleh lah, masa nggak boleh kan, mereka senang juga lah dibocorin. Benar, harusnya ya. Sekarang yang bocor-bocor gitu dijadikan sebagai alat kampanye juga, tools buat promosi loh. Betul, tapi kalau nanti kita nggak jadi siaran di OS, berarti kita tahulah salah siapa. Kalau nggak, kalau misalnya mereka nanya-nanya, mereka cari, oh lu bocorin ya? Enggak, ntar kasih tau gue aja, nanti gue delete aja nih live IG-nya. Oke, bener ya? Ya gue delete lah, gue naikin lagi nanti. Lo ada yang mau lo tambahin, Argia, soal Noise for Life ini? Selain dari ngobrol-ngobrol dari sama Danang. Tadi gue udah dengerin kan, kayak Danang sudah cukup mewakili, cuma kayak untuk recap tuh kayak, memang ini acara lokalan pertama kita setelah ada 7-6 tahun gitu. Terakhir kita bikin 2016, habis itu kita fokus di acara-acara internasional, sekarang balik lagi seperti dulu pengennya. Dan emang selama pandemi ini kita banyak berkaca gimana pertunjukan musik tuh harusnya gimana gitu, kayak yang tadi Danang bilang all ages, terus lebih welcoming gitu. Terlepas salesnya gimana, gue, Danang, Alia dan yang lain pasti akan senang-senang sih hari H. Mentalnya gitu aja, terus kayak emang mungkin ini bisa jadi percobaan bener untuk pakai venue-nya untuk acara kayak gini gitu ya, yang kayak all ages tapi tetap independen. Pengennya sih walaupun kita habis ini misalnya nggak bikin acara lagi, banyak yang bisa ngikutin gitu. Oke. Nggak banyak promotor yang seminggu sebelum acara santai-santai kayak gini nih, karena nggak ada beban kan? Nggak ada beban selain beban dompet sendiri. Iya. Berarti beli Danang udah bilang tadi di awal, kalian siap nombok. Ya emang itu konsekuensi lah, kayak budaya nombok tuh di kita tiap show ada aja 1-2 dari 3 show kita nombok pasti.
Jadi kayak udahlah. Tapi pemilihan tanpa sponsor ini memang kepingin tanpa sponsor atau ada pilihan lain? Emang kenapa itu? Gue sih kalau sebenarnya gue emang nggak terlalu suka adanya kepentingan komersil gitu ya. Kalau di sini soalnya terlalu overblown gitu si keberadaan sponsornya, apalagi sponsor rokok gitu. Jadi kayak gue pengen kita nyobain aja sih kayak tanpa sponsor yang sama sekali nggak ada sponsor gitu, dengan harapan ke depannya kalau emang mau lebih komersil, sponsor udah tahu duluan bahwa kita tidak terbuka untuk dibajak gitu lah kasarnya, Sra. Karena menurut gue kalau lo datang ke festival manapun sekarang keberadaan sponsornya tebel banget gitu. Mungkin ada yang nggak keganggu, ada yang keganggu gitu ya. Kalau gue kayak ngeliatnya tuh kayak bikin pengalamannya kurang wholesome aja gitu, dan kayak kalau ada yang ganggu banget gitu. Sampai misalnya ada restriksi umur juga kan, itu jadi sesuatu yang sangat sangat tidak welcoming bagi banyak orang. Oke. Kalau bisa sebutin, gue jadi kepingin tahu nih contoh lain yang menurut lo yang mengganggu banget nih. Display kali ya atas panggung. Display atas panggung, terus kayak misalnya yang gue paling gak suka tuh kayak display atas panggung sama display di dekat-dekat area stage gitu loh, atau adanya SPG nawarin gitu, menurut gue kurang sehat. Karena kan ya kesannya festival tersebut hanya satu billboard besar aja gitu. Menurut gue bukan berarti semua konser nggak boleh ada sponsor ya, tapi sebenarnya di sini kulturnya bisa diperhalus gitu. Kalau lo ke festival lain selain di Indo gitu, kayak nggak setebel itu deh presence sponsornya. Ya. Tapi soal ini juga kita harus sebagai penikmat musik dan yang pengunjung festival musik gitu harus sama-sama ini ya, satu mendukung juga gitu. Maksudnya betul. Yang tentang gue kenal sama penyelenggara acaranya, gue minta tiket gratis. Baru nih betul. Sama, maksudnya iya, emang bener-bener harus dua arah sih. Kan kalau gue sekarang kan sok-sok keras gitu kan, anak kayak gue nggak mau pakai sponsor, tapi kayak konsekuensinya secara finansial agak-agak geblek gitu. Harusnya memang kayak marketnya juga emang mendukung, bukan sama sekali nggak ada sponsor ya, tapi kayak kedepannya kayak cari yang lebih sustain aja caranya gitu, dimana karena lo nggak bisa tergantung sama sponsor juga kan. Kayak kalau lo lihat sekarang topologinya gitu kan, kalau dulu lebih sering rokok, sekarang pindah ke internet provider gitu misalnya, atau seller provider. Jadi kayak takutnya malah kita tergantung gitu, dan memang sudah tergantung sih, tapi kayak pivotnya ke depan pasti, soalnya gue rasa habis internet ada lagi yang menjadi, gue nggak mau bilang parasit, tapi yang akan menunggangi festival musik gitu. Oke. Ya. Oke. Baiklah, gue sudah jam 9. Ya. Kita harus pamit juga karena gue juga harus ada acara lagi di bawah. Gue udah lantai 2 sekarang, ada latihan sebenarnya, latihan band. ARK latihan? Iya, latihan ARK buat tanggal 25. Mantap. Jadi terima kasih banyak Argia sama Danang tadi udah ngobrol-ngobrol. Semoga sukses dan lancar acara, bersenang-senang dan banyak yang nonton. Jangan lupa ada kupon ada Kios 25. Kupon. Yep. Ya, yes. Kupon Kios 25. Langsung masukin ke websitenya Storefront. Yes. Okay. Makasih banyak semua teman-teman yang udah nonton juga. Makasih lagi sekali lagi Argia sama Danang. Sehat-sehat. Selamat malam. Thank you, Sra. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye.